izin bertanya, etis nggak sih seorang presiden yang masih sah menjabat mengendorse atau mempromosikan tokoh-tokoh tertentu yang punya peluang untuk maju di pilpres nantinya? Itu nggak etik. Kenapa? Karena dia itu bisa mengerahkan kekuasaannya nanti untuk mendukung capres yang dia dukung itu. Bahaya. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Nah, kali ini sekaitan dengan hangatnya Pilpres 2024 sahabat-sahabat. Nah, di mana Pak Jokowi bersama dengan Pak Prabowo itu melakukan kunjungan kerja di Jawa Tengah. Jadi di Jawa Tengah kan kita tahu bahwa ini wilayah kekuasaannya Pak Ganjar. Nah, ternyata dari pertemuan ini baik pengamat, para pendukung, politisi, partai politik itu kepanasan sahabat-sahabat. Dan banyak sekali argumen-argumen yang keluar sahabat-sahabat. Ada yang mengatakan bahwa ini endorse atau mendukungnya dari Pak Jokowi. Ada juga yang mengatakan bahwa ini hanya sebatas antara gubernur, presiden, dan menteri. Nah, itu banyak sekali sahabat-sahabat. Nah, tetapi untuk kali ini sahabat-sahabat itu sekaitan dengan perdebatan yang hangat antara pendukung Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies yang merasa bahwa ini tidak layak dilakukan oleh Pak Jokowi karena katanya ini di Pak Jokowi endorse atau mendukung Pak Prabowo dan Pak Anies dipaketkan. Tetapi untuk lebih jelasnya sahabat-sahabat seperti apa hangatnya perdebatan ini, serunya perdebatan ini antar mereka, mari kita lihat videonya. Saya ingin bertanya, etis nggak sih seorang presiden yang masih sah menjabat mengendorse atau mempromosikan tokoh-tokoh tertentu yang punya peluang untuk maju di pilpres nantinya? Itu nggak etik. Kenapa? Karena dia itu bisa mengerahkan kekuasaannya nanti untuk mendukung capres yang dia dukung dia ngomong bukan cuma satu orang. Itu sebagai penyimpangan kekuasaan, iya. Tapi ketika tidak menyimpang kekuasaan, itu bagian daripada demokrasi. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Ya makanya Menurut saya itu masih relevan. silakan. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Ini tidak ada undang-undang yang mengatur. Ya, bagaimana kita bisa mengatakan itu endorse? Bukan ini karena ada berkali-kali, foto, bukan ada satu video, kali. dan tidak ada omongan apa-apa. putih, nggak berkeriput. Artinya memang Jokowi ini tendensinya itu mengendorse calon presiden berikutnya. Dan bukan cuma satu orang. Kita tanya Pernah kenapa? juga nyebut, Kita ini tanya peluang kenapa? dibuat Pak Prabowo. Karena Jokowi ini punya kepentingan. Kalau lokasinya nggak di Jawa Tengah, kemudian ada Pak Ganjar, wajar kita persepsikan sebagai endorse. Tapi ini kan tafsir kita terhadap kerja yang dilakukan oleh seorang presiden, ada menteri di situ, gubernur di situ yang biasa mendampingi presiden di wilayahnya. Iya, bukan. Maksud saya gini, kita jangan ini mahasiswa nggak boleh kita bodoh-bodohin. Jangan juga mesesatkan opini, Bang. Jangan juga mesesatkan opini, Bang. Apa yang dilakukan Pak Jokowi saat apa yang dilakukan di Jawa Tengah secara protokoler itu harus dia diganjar. Pertama, itu kedua, ada program amanat nasional persoalan buat food estate acara di sana, itu dipegang kemudian memang program Ganjar. Kemenhan, Bang. Memang Acara di di Jawa Tengah, Bang. di Bang, Itu saya rasa secara etik politik itu sah. Iya, makanya Tidak itu ada yang bukan dilanggar. bukan endorse. Buat setuju. Iya. Makanya yang penting bahwa ini endorsement ini terjadi, ya terjadi gitu dulu. Sah atau tidak sah, etik atau nggak etik. Kalau menurut saya di situ. Gimana? Tidak ada yang dia apa yang mau diendorse. Pak Jokowi datang ke Jawa Tengah, standar SOP protokoler itu harus dihadiri oleh gubernur. Pertama itu kedua, itu politik. Pak Prabowo sebagai menteri, sebagai pembantu harus hadir karena memang program food estate itu ada di Kementerian Pertahanan. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Jangan maksud saya jangan sampai jawabannya menyesatkan opini, Bang. Jangan menyesatkan publik itu tidak Bang, baik ini juga. kompak Bang, Gitu pendukung loh. Prabowo sama Ganjar kompak nih Bang, satu suara nih, Bang. Pendukung Prabowo sama Ganjar kompak nih Bang, satu suara nih, Bang. Sebetulnya bukan tentang hanya sekedar etik atau boleh atau tidak boleh, tapi patut atau tidak patut. Karena kalau nanti disalahartikan oleh jajaran di bawahnya gimana? Pak Jokowi ternyata Prabowo Ganjar nih, berarti mesti kita dukung terus-terusan nih. Kan itu berbahaya buat demokrasi.
Nah, Bung Hensatnya agak bingung nih. Jubir atau pengamat? Jubir atau pengamat? Sementara agak sederhana. Orang bicara tentang etik itu karena berdasarkan undang-undang atau tidak. Kalau berdasarkan undang-undang tentu Jokowi tidak melanggar apapun. Etika, akhlak itu tidak ada aturannya yang hitam di atas putih. Yang diperdebatkan oleh Bang Syahganda itu sesuatu yang tidak ada di paper, Itu bukan tidak ada undang-undang, dalam ya, ada bukan undang-undang. undang-undang. Nah, sementara teman-teman pendukung Jokowi seperti Bung Noel sama Eko ini kan itu tidak melanggar undang-undang apapun. Melihat Jokowi itu bukan hanya sebatas sosok presiden. Kalau mengendorse, nggak usah mengendorse lah terlampau ilmiah bagi saya. Kalau mendukung salah satu calon di sekitar Jokowi, entah itu Prabowo, entah itu Ganjar dalam acara-acara kenegaraan menggunakan fasilitas negara di hari-hari efektif, saya kira memang nggak rasional dan itu harus layak diprotes. Tapi kan kita juga bisa melihat Jokowi itu dalam wujudnya yang lain. Dia adalah sebagai orang yang saya kira juga sebagai politisi. Kalau bukan acara kenegaraan, acara partai, ya saya kira juga layak bicara tentang politik di situ elektoral. di situ saya nggak cocok. Saya- Karena gini, saya- Jokowi itu tiap Kalau- menit itu presiden nggak bisa personal. Oh betul, Nggak betul. bisa dia personal. Tapi begini Bang, selama tidak menggunakan atribut dan fasilitas negara, selama itu juga saya kira masih oke. Endorsement itu cuma 2 Jokowi untuk presiden, Prabowo atau Ganjar. Nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Hampir semua di sini calon-calon presiden dan wakil presiden ada Pak Prabowo, Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno, ya saya tahu juga ada Pak Mahfud MD, juga ada Mas Ahaye. Masih ada yang belum saya sebutkan tadi. Kalau kita tracking satu persatu, Jokowi bicara tentang siapa yang jadi presiden ataupun yang didukung oleh Jokowi dalam acara partai, di acara Golkar, di acara Hanura, di acara Perindo gitu ya, di acara PSI, bahkan yang terakhir di acara PAN. Itu semua acara partai politik, kecuali dalam rapat kabinet kemudian bilang kayaknya Pak Prabowo mantap ini jadi the next presiden. Wah, saya kira perlu kita goyang-goyang pagar istana kalau begitu ceritanya, Pak. Ataupun itu yang saya sebut sebagai hitam di atas putihnya, nggak boleh. Apapun judulnya, Jokowi ini adalah politisi seperti yang lain. Jadi gira dan resultante politiknya juga harus perlu di. Nah itu tadi sahabat-sahabat, kita sudah lihat videonya ya, bagaimana terjadi ketegangan di antara mereka ya, yang dengan itu tadi dengan bahasa endorse itu atau mengusung. Jadi kalau memang kita lihat ya dari awal misalnya soal Pak Jokowi bersama dengan Pak Prabowo ke Jawa Tengah untuk melakukan kunjungan kerja di lokasi Pak Ganjar, saya kira sah-sah saja. Dan Pak Jokowi sebagai presiden dan itu tidak melanggar. Dan yang kedua adalah Pak Jokowi sebagai politisi juga kan, itu juga bagian dari yang tidak bisa terpisahkan antara presiden, politisi, dan Pak Jokowi. Jadi soal misalnya persepsi para elit-elit ini atau para tokoh-tokoh politisi ini, itu pasti akan fokus kacamatanya kan ke sana. Nah, yang jadi persoalan sahabat-sahabat adalah karena kedua tokoh ini itu sesungguhnya adalah tokoh yang ditakutkan oleh lawan-lawannya. Pak Ganjar kalau dilihat dari survei, dia yang sering merajai survei-survei yang dilakukan oleh tim survei dan diikuti oleh Pak Prabowo. Misalnya kemarin yang baru-baru ini Kompas ya yang melakukan survei itu, ternyata Pak Prabowo dan Pak Anies itu kan ketinggalan di bawah dari Pak Prabowo. Nah, itu artinya kalaupun seandainya ya, jadi banyak itu yang di pihak-pihak Pak Anies, kalau seandainya si Pak Prabowo dipaketkan dengan Pak Ganjar, ya sudah, pasti dia yang akan menjadi pemenang kalau kita melihat hasil surveinya. Nah, kemungkinan inilah yang ditakutkan oleh mereka, sehingga mereka akan membuat jas-jas ya, statement-statement yang menyudutkan Pak Jokowi,
Saya kira itu sahabat-sahabat, seru perdebatannya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.